hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atama nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bainakum minan nabiyyin wa mursalin salawatullah salamuhu alaihi masma'in wa ali kulli nasabi kulli nasabi khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu jami'a wa ila hadrati Nabi Allah Khidir Abil Abbas wal Yabil Malkan wa jamil anbiya mursalin wa ila hadrati jamil auliya wa syuhada as-salihin min aina ma kana syarikil ardi wa maghribi min yamini wa shimali wa farqa wa ila hadrati jami' masih jami'atina tatul ulama wa jami' masyayikhina wa syayikh-syayikhina wa syayikh-syayikhina wa masyayikhina wa sa'atina wa sallallahu wa ila hadrati jami' mu'alifil kutub wa alamnaha wa alamnaha khasatan hadrati mu'alifatul kitab wa jami' talamijan talabinasina khasatan hadur bihatal majlis al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah surat Ikhlas ping 3 surat Muawwidzatain ditujukan datang saudara kita anggota jamaah ngaos Ihya ingkang nembih kondur saking Jabon geniku panjenenganipun Bapak Imam Tauhid. Nggih, Bapak Imam Tauhid. Mugi-mugi amal saya ini dipun trima kalian Allah Subhanahu wa taala. Segala dosane dipun ampuni kalian Allah. Asal tempat ingkang langkung sae katimbang tempat wonten donya, keluarga ingkang langkung sae katimbang keluarga wonten donya. Dan saged akhirati khairun laka minal ula lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsil bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqqa sabul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa aran khairan min ali wa zawjan khairan min zawji wa dakhilu jannah wa a'idzu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma arhamhu wa la tu'adzibhu. Allahumma arhamhu wa la tu'adzibhu. Allahumma arhamhu wa la tu'adzibhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa lidayyabil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kashifal muskilat ikshif anal hujubah an wujuhi hadzal ma'ani hatta nattali ala khafiyati hadzal muskilat wa khfadna minal khata' wal zalam wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi samanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah.
Dugi wa amalun nas wa amaluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaluhum mutai pira-pira penggaweane adamiyin. Wa khirafuhum lan pira-pira penggaweane wa amaluhum mutai pira-pira amal penggaweane adamiyin wa khirafuhum. Nanti podo amale tapi beda. Khiraf niku profesi. Jadi amal niku ya kerja biasa, pelaku apa yang panjenengan lakoni niku jenenge amal umum. Lek khirfah niku profesi. Di khirfahmu apa, profesine apa, penggaweane apa. Profesi itu pekerjaan tetap, keahlian apa-apa ya. Termasuk profesi ini tadi pegawai negeri misalnya ngoten niku. Wasinaatuhum lan penggawean iki ya penggawean tapi sistem pembuatan termasuk tukang barang niku lho. Gawe lemari, gawe dampar, gawe omah niku sinaah. Semuanya masyarakat ikut wajan fi'alatun. Wasinaatuhum lan pira-pira penggaweane adambin ikutan hasil dadi karingkes apa si amal khiraf jinaah bisa lasati aksamin dalam tulu pira-pira dum-duman. Kemarin kita tahu bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk secara global tertumpu niku teringkas di dalam dua hal, yaitu hanya agama dan dunia. Agama dan dunia. Tapi wal maksud adalah akhirat. Agama. Wala nizam alidin illa binizamid dunya. Nah, sedangkan kedua-duanya ini yang pokok, yang menjadi tujuan adalah adin, sedangkan dunia menjadi sarana. Tapi kedua-duanya enggak bisa dipisahkan. Seperti operasi dengan pengambilan penyakit itu yang pokok, tapi operasi niku yo sarana. Namun tidak bisa kedua-duanya ditinggalkan karena kita nggak bisa mengambil penyakit tanpa operasi. Waya al-alat al-musilah ilallah azza wa jalla limanit dakhza'anatan mamansilan. Jadi dunia niku sebagai alat untuk datang kepada Allah bagi orang yang menjadikan dunia sebagai alat, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai tempat menetap. Ketika ada hubungan antara qasdun dengan antara qasdun dengan maqasid dengan alat, sarana dengan tujuan, ini bagaimanapun yang didahulukan sarana. Krono alat, krono syarat niku dijisikno daripada masrud. Betul di dalam masalah urusan sholat niku sing dipentingno sholat, tapi nggak bisa kita mengabaikan wudu, ya harus wudune dhisik. Dunia dan akhirat memang sing pokok niku akhirat, tapi kita nggak akan bisa mencapai akhirat tanpa dunia. Maka dunia yang dijadikan sebagai sarana untuk akhirat itu juga golongan akhirat. Karena lil wasail hukmul maqasid. Cuman kita harus paham bahwa dunia niku betul-betul sebagai sarana. Jangan sampai yang kau dapatkan sarana sedangkan tujuan pokoknya ditinggalkan. Jarine niku nepil cagak kena tembok, ngesil anak kena embok. Wong mesti niku tujuan pokoknya untuk mendapatkan anak, sedangkan mendekatkan diri kepada mbok niku dalam rangka untuk PDKT. Kok malah sing kena mboke lan. Lah niki nggih ngoten, dunya niku sebagai sarana untuk
dapat akhirat malah justru kesibukane nang dunya akhirate ditinggal. Niku ya padha karo niku wau. Oleh mbok ketinggalan anak. Ngoten. Lah sehingga dunya niku akan menjadi hukumi akhirat yang sehingga tidak akan dihisab, bahkan tidak akan dihisab tapi akan mendapat pahala ketika betul-betul dijadikan sarana, bukan dijadikan tujuan. Lah dunia niku bisa menjadi tidak dihisab. Syaratnya ada 3. Mangan barang niku nggih ngoten. Tidak dihisab syaratnya 3. 1 dari halal. Ya lek haram jelas dihisab. Kedua, tujuannya untuk akhirat. Cara mangan itu tujuannya litaqawi lil ibadah, biar kuat ibadah, bukan untuk kelezatan, kenikmatan, keenaan. Jadi enek target napa kowe mangan? Ya ben kuat ibadah, gak kuat gak mangan ya ora iso ibadah lah ini. Tapi itu bukan kata-kata. Tanyakan di dalam hati. Lek niku lek ngomong kuwabe ngono saiki orang duwe dunya apa ya iso wong urip lek. Lah iki ya silakan ngomong kaya ngoten niku kathah, tapi realitanya kamu jadikan sarana akhirat apa enggak? Jadi ini kayak sarana tapi kok mau ngediti eram. Nah itu berarti kan ya duduk sarana. Nyekel banyu ora iso rutuh kok ngene. Oh berarti ya duduk sarana. Kalau sarana berarti kalau dibutuhkan akhirat ya mesti diberikan. Nomor 3 biqadril hajah. Qadril hajah ketika melebihi dari kebutuhan ditumpuk-tumpuk berarti kesenangan niku wau. Ini akan dihisab. Yes. Nah, kenapa? Kalau tidak qadril hajah sudah tidak bisa kita mengatakan lil wasail fi hukmil maqasid, wong sudah cukup wasailnya kok kita sik golek maneh. Karena wa kullu ma ubi khalid darurati kudir bi qadri ala dawamil muqtadir. Segala sesuatu yang diperbolehkan karena menjadi sarana, sebab sangat dibutuhkan atau karena darurat, maka dibatasi dengan batas kebutuhan tok. Wong wedok, wong lanang nyuntik wong wedok dan sebaliknya, niku asline enggak boleh. Kecuali kalau memang alternatif terakhir wis ora enek, utawa enek dokter wedok tapi ora mandi. Lah, diperbolehkan nyuntik buka niku yo hanya darurat sing di arep disuntik tok, ora terus marang ngono diperbolehkan terus dilorot. Nah itu dihisab dosa niku punane. Nah ngoten, operasi itu haram karena idror, karena membahayakan, la dororo wala diroro, tapi diperbolehkan dalam rangka darurat untuk mengobati. Karenanya ya hanya sebatas sak cukupe tok sing butuh wis kenek ngoten tok, ora terus marang ngono karena diperbolehkan bodol kabeh ya haram. Wis pakis malam yudkar panjenengan kiasaken hal-hal yang tidak disebutkan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, karena dibutuhkan, ya hanya kebutuhan itu. Dunia itu diperbolehkan sehingga menjadi akhirat, yaitu ketika karena menjadi sarana untuk akhirat. Berarti yang cukup untuk sarana itu. Kalau yang lebih ya enggak, berarti nanti akan dihisab. Ya cuman kita tidak bisa untuk memungkiri bahwa dunia niku, hubud dunia itu bukan khoti'ah, bukan kekeliruan, bukan kesalahan, tapi ra'su kulli khoti'ah. Langgi ya, langgi panjenengan cinta dunia itu bukan salah, enggak masalah, enggak apa-apa, tapi pangkal kesalahan itu dari sana, ngoten lho ini. Jadi bukan kesalahan, sik durung salah, cuman
sudah 99,9% akan terjadi salah ketika sudah hubud dunya ngoten anune pun. Nah, sarana sedangkan untuk dunia yang menjadi sarana akhirat ini tidak mungkin diamalkan kecuali itu tidak mungkin terjadi teratur aman tentram kecuali dengan upaya manusia, dengan kerja manusia, dengan usaha manusia. Nah, dalam hal ini seperti di Indonesia sampai mengatakan NKRI harga mati ini dalam rangka untuk intizamud dunya, karena intizamud dunya, keamanan Indonesia akan menentukan perjalanan kita di akhirat. Kita bisa sholat nang kene sampai 1000 rakaat, iso ngadakno pengajian seperti ini. Bahkan kadang-kadang nang ratan ditutup untuk pengajian di masjid tanpa izin. Niki karena negara Indonesia aman. Sampai seperti gaji seperti ini di Mekah ndak bisa, di Mesir nggak bisa, semuanya harus ada izin. Di Indonesia bebas-bebas. Ingin sholat silahkan, bahkan enek sing sholat gur mikir tok, angen-angen tok, ora usah gerak, silahkan, nggak apa-apa. Mengurusan pribadi kok, pokok yang penting ora melibatkan banyak orang katanya. Kalau melibatkan banyak orang pun nggak apa-apa selama tidak meresahkan. Kalau sudah meresahkan itu baru nanti pemerintah turun tangan. Lho tengri ikut Indonesia ini koyok ngoten, silahkan kabeh. Pokoknya tidak boleh saling mengolok-ngolok, niku penting. Tidak boleh saling mengolok-ngolok. Karena apa tidak boleh saling mengolok-ngolok di dalam urusan agama dan usulul fikih niku, wa anna takdzibal asli alal far'i la yuskitul far'a. Guru menganggap santrinya bohong. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis itu. Yang berarti antar satu dengan yang lain ini ada yang bohong. Katanya muridnya, guru tetap meriwayatkan ini. Padahal itu urusan hadis Nabi. Yang berarti salah satunya ini ada yang bohong tentang Nabi. Dan itu layus gitu. Layus kitul aslah. Tidak menggugur. Layus kitul far'a. Tidak menggugurkan far untuk meriwayatkan hadis, tetap berjalan sama. Barangkali gurune lali. Loh, krono sama-sama kuat, sama-sama adil. Padahal ini jelas antara guru dengan murid. Guru merasa saya tidak meriwayatkan itu, tidak menyampaikan itu. Murid mengatakan guru menyampaikan itu. Ini sama-sama bisa dibenarkan, dan ketika di dalam hakim tajrih itu hakim untuk saling memfasekkan, ini diterima semuanya. Aku tetap diterima semuanya, artinya adil kabeh, nggak ada yang difasekkan. Loh ini padahal jelas enek membohongkan Nabi. Nah ini bagaimana kalau membohongkan Nabi? Membohongkan Nabi itu gak dosa ketika tidak paham, tidak ngerti dan tidak sengaja. Enggak sengaja kok. Dia itu yakin meriwayatkan itu. Sing gurune yakin tidak, ya sudah sampaikan aja itu. Tidak boleh saling mengolok sudah. Lho koyo ngeten mawon sing jelas enek salah enggak jadi masalah kok. Di dalam salat panjenengan wis rukuk karo imam, terus imame muni ora muni maksudnya balik maneh ngadeg mergo merasa belum Fatihah. Wajib bagi imam kembali karena memang belum Fatihah. Bagi makmum yakin piye to makmum mari maca Fatihah bualeni maneh gak sah kowe ngene. Iki ya bagaimanapun sama dibenarkan. Bagi imam ndak bagi makmum ndak boleh kembali. Oleh melok imam batal kowe. Leong imam keliru jarimu. Nah, menurut kamu keliru, jangan ikut. Nah, jangan ikut. Nah, karena imami keliru menurut kamu. Kalau ikut kamu batal,
Kalau imam betul keliru berarti sholatnya batal. Lek batal kenapa diikuti? Kalau imamnya lupa, wong lupa kok diikuti. Nah ini tetap berjalan sendiri-sendiri, nggak masalah, nggak ada yang saling membatalkan sesuai dengan perjalanan masing-masing. Nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh. Ya sing imam ya pancen harus kembali, bagi makmum tidak boleh kembali. Ngoten lho nih. Nggak ada saling membid'ahkan. Enak kaya ngeten iki, lek urip ngoten iki. Jalan kabeh pun. Lah urusan diterima enggak? Diterima enggak itu yang terima bukan kita. Yang terima Gusti Allah. Lho kebenaran ya sesuai dengan zonnya masing-masing. Kalau toh keliru itu tidak berdosa kalau memang sudah beristihad. Makanya semenjak dulu belum ada Wahabi yang mengolok-ngolok orang-orang NU, mengolok-ngolok selamatan, mengolok-ngolok maulidan, mengolok-ngolok ziarah kubur. Indonesia tenang, Indonesia anteng. Rusak ini kesalahannya Wahabi nang Indonesia. Dulu dengan Muhammadiyah sudah perbedaan yang semenjak dulu sudah berbeda. Tarawih Muhammadiyah 8, NU 20, tapi gak saling ngolok-ngolok. Kenapa NU dulu tidak pernah membuat buku menurut Muhammadiyah sholat 8 rakaat batal? Padahal kalau kita setiap ngaji di dalam Fathul Qorib pun dikatakan lau sholla arba'an bitaslimatin wahidatin binyati taraweh batalat. Ini gue lihat di dalam Fathul Qorib, tapi kita nggak pernah terus menyampaikan gak sah, dia nggak pernah. Kenapa? Karena Muhammadiyah melakukan sholat taraweh 4 rakaat 1 salaman itu dengan cara istihad dan tidak tahu kalau itu batal. Kalau tidak tahu kalau itu batal, sah, dan nanti sholat naflan mutlakon, jadi sholat sunat mutlak. Ya sudahlah, gak masalah, gak usah kita kolok-kolok, gitu lah ya. Termasuk orang sholat sebelum duhur, sholat duhur sebelum duhur gak sah. Itu kalau tahu, kalau sudah istihad ternyata keliru, dosa, gak dosa ya sah. Untuk sholat kemarin kayak ngodoni gak sah dalam aturan ini, tapi kalau dia itu punya tanggungan sah. Makanya di dalam Tanwirul Qulub niko ada soal, ada orang sholat subuh selama 25 tahun ternyata belum waktunya. Jadi setelahnya diketahui ternyata saya 25 tahun ini sholat subuh belum masuk waktu. Bagaimana yang wajib qodok berapa? Niku sing wajib qodok sing terakhir tok, 1 saja. Lho, ngenten lho. Lho kenapa? Krana sing terakhir niku ngodoni sing sing daingi. Jadi memang salat contohnya salat Senin krana durung masuk waktu gak sah. Tapi waktu Selasa niki sing durung masuk waktu niku ngodoni Senin. Nah, berarti sing Selasa kurang, sing Rebo ngodoni Selasa. Nah, Selasa itu Rebo kurang, Khamis ngodoni Rabu. Nah, terus berarti Khamis bulan, Jumat ngodoni Khamis dan seterusnya. Makanya 25 tahun itu sing kodok itu hanya 1. Lho iki kan salat sebelum masuk waktu, wong ora sengaja, wong wis istihad, ora apa-apa. Yang gak boleh itu kalau memang sengaja la junah alaikum bima akhbaqtum malakim mata amadat qulubukum. Apalagi amaliyah dari kita dan semuanya itu tidak ada yang sengaja melakukan kesalahan, ndak umpama itu salah, semuanya sudah istihad. Nah ini ruwetnya niku karena saling aku menyalahkan niku lho. Orang yang menyalahkan orang lain niku karena minimnya pengetahuan. Mulane qalilul ilmi kasirul ingkar, kasirul ilmi qalilul ingkar. Wong lek akeh ilmune ora gampang nyalahke, tapi lek ilmune sethithik gampang nyalahke. Makanya Imam Syafi'i ditanya, mata yakunu rajul aliman, kapan tiang niku disebut dengan alim? Kapan tiang niku disebut dengan alim? Jawabnya
idza tahaqqaqa fil ilmi wa ta'arrada li sairil ulum. Yakunu rajul aliman idza tahaqqaqa fi ilmin ya'lamuhu wa ta'arrada li sairil ulum. Tiang niku bisa dikatakan alim ketika pengetahuannya itu betul tahqiq dan kemudian diuji coba dia mengkaji beberapa ilmu-ilmu yang lain untuk perbandingan dengan secara teliti. Nah, termasuk kalau kita mengetahui tentang fikihnya Imam Syafi'i, misalnya sholat yang ditinggalkan dengan sengaja dikodok kita pahami. Tapi kita memahami tentang pendapat-pendapat yang mengatakan tidak wajib kodok, tidak boleh kodok, sehingga kita gak gampang nyalahkan orang lain. Nah, orang Wahabi itu permasalahannya yang dipelajari hanya satu mazhab. Ini ku mazhab si jidok, tidak ada yang lainnya. Akhirnya selalu menyalahkan kepada orang lain. Itu loh permasalahannya semacam itu. Andai kata dia itu mau perbandingan dalam mazhabul arba dan seterusnya, gak masalah. Hidup di Indonesia gak masalah dia itu anunya. Sudah kan gak jadi masalah. Makanya di Somalia itu satu negara mazhabnya Wahabi tok, gak ada yang lain. Tapi gelut sampai sekarang gak mari-mari. Dan ini permasalahannya itu menyalahkan. Nah, menyalahkan. Jadi kita bisa mengatakan ini benar menurut aku, menurut ijtihadku, karena tidak ada kebenaran hakiki, itu tidak ada. Al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtanin. Sing bener ku saka pangeran. Lah sing saka pangeran sing di caraku sing iki, caraku sing iki ngono tok, cara-cara ngono tok punan. Lah sing nanti yang mengadili ya di hadapan Allah kono sing dibenerno karo pangeran sing di. Makanya yang paling lentur pendapatnya Imam Ghazali mengatakan al hukmu yaduru ala dzannil mujtahid fa ma dzanna hukman fa wa hukmullah. Ilmu niku sesuai dengan hukum itu sesuai dengan dzannya mujtahid. Apa yang dinyono mujtahid itu hukum, yaitulah hukum Gusti Allah. Tapi mujtahid. Nah, terus gampang sembarangan terus apa yang saya nyono yo mujtahid. Karena kalau tidak mujtahid yo al-qudud salah satu itu nanti orang yang memberi keputusan, orang yang ijtihad itu ada 3 macam, isnani finnar wa wahidun fil jannah. Ini orang enggak ngerti ijtihad terus ijtihad bener salah neraka. Ini kuwi anune katene. Jadi yang bener-bener ijtihad berarti sudah mumpuni ilmunya ngoten lho ya. Ngaji ora terus serampangan marono sudah mengaku ijtihad lah niki ya. Lah niku wafaqul haq amla tetap berdosa ngoten. Pun niki penting. Ya ben rada banter lek ngomong niki anu pancene kenyataane semacam itu. Nah, kenyataan yang ada di Indonesia semacam itu. Biyen niku mboten enten rame-rame di masane karena apa enggak diusik kita. Makanya dulu tidak ada istilah aswaja center, aswaja sentolop barang itu enggak ada. Loh kenapa? Karena enggak ada yang nyerang, ngoten lho nune. Nah, tapi karena dia itu nyerang yo apa boleh buat. Makanya disinilah terjadinya peperangan. Islam tidak pernah memerintahkan perang. Tapi ketika diperangi yo kita jangan mundur ngono lho ya. Istilahnya jangan cari musuh, tapi kalau ada musuh jangan mundur ngoten. Niki. Pun. Waduh lek sampean ngene terus urip, wah hidup aman. Nah, kalau aman terus ini ya ora enek penggawean. Berarti perbedaan semacam itu ya sunnatillah sing ngoten mawon pian. Ya akhirnya malah enek penggawean macam-macam, enek penggawean aswaja center, enek penggawean kajian aswaja dan sebagainya. Kalau enggak itu ya terus menengah ya. Ya wis niku kalau hikmahnya ngoten. Nah, berarti ana syariate, ana hikmahe, ana akhlake. Lalu perbuatan manusia, upaya manusia di dalam mengatur dunia
ini terbagi menjadi 3 tan khasiru fi salah satu aksamin ahaduha kang utawi salah satu aksam iku usulun pokok pira-pira pokok pira-pira dasar. Maksud dasar itu apa? Laki wa makang ora ana jejeg ngono secara gampangan ora urip lah ngono. Lil alami kedue alam dunaha tanpa usul. Alam tidak akan berdiri, tidak akan pernah hidup, tidak akan pernah ada tanpa pokok niku. Lah sing pokok niku pira? Sing pokok napa? Waya utawi usul iku arbaatun, sing pokok aja ada 4. Apa? Niki. Alam tanpa 4 ini mati. Matinya alam itu bukan terus berarti tanduran mati niku ora. Matinya alam ya sudah berfungsi ya. Enggak ada manusia niku jenenge mati. Mulane kampung mati niku bukan kampungnya mati niku ora. Kampung hidup, tanah hidup yang difungsikan oleh manusia. Nah, itu ada 4 yang pokok. Berarti ada 3 kebutuhannya. Kebutuhan manusia, amalia manusia, pekerjaan manusia itu ada 3 macam. Ada 3 macam yang berarti ketika panjenengan akan istighol kesibukan ngurusi menungso, kebutuhan menungso, membantu menungso ya dalam 3 hal niki. Lah 3 hal niku, satu adalah pokok. Pokok itu alam tidak mungkin ada, tidak mungkin bisa hidup, tidak mungkin bisa ramai, tidak mungkin bisa berfungsi tanpa 3 tersebut, tanpa usul itu. Kedua muhayyi, yaitu yang melayani, menyuplai dari usul. Yang ketiga mutammimah, penyempurna. Nah yang satu berarti yang usul itu ono 4 yang enggak bisa ditinggalkan. Wa ya utawi arba'ah iku arbaatun rupane aziraatu, pertanian. Enggak bisa orang di dunia tanpa pertanian. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan petani. Dumane hidup di kota tadi pegawai mangan ora tahu kekurangan duit nyekel terus lalu menghina para petani, para buruh tani lu anggite kuwi renek tani ngono kuwi ya ora kaliren kuwi ya. Kaliren asli. Presiden pun itu manusia, gak akan hidup tanpa mangkok. Jadi uripe presiden itu disangga karo mangkok, disangga karo soto, disangga karo telo niku. Gak enak iku, gak enak pekerja-pekerja pertanian lho mati ya petani mangan plastik ganjal. Gak bisa. Walaupun yang ahli elektro seperti ahli teknologi seperti Jepang gawe macam-macam barang saka plastik sampai rumput Jepang itu plastik. Rumput Jepang itu kayak ngono iku. Niku tetep butuh pertanian, kalau tidak ada pertanian yo mati. Yo apa dikite rumput Jepang terus rumputnya dipangan, enggak kena ngoten. Nah, rumput Indonesia kan sik kena digawe dawet. Nggih rumput Indonesia niku lho, rumput laut. Niku dadi dawet ning jane. Hebat ngoten. Wong molem ya kena digawe mangan kok di Indonesia. Hebat. Nggih. Pasir kena digawe wedang gula pasir kena gawe wedang ngene. Wah, hebat Indonesia niku. Bedane nang kono. Awaya utawi ziraah iku lil mat'am krana urusan panganan. Wal khiyata nomor 2 wal khiyakatu alan penenun. Waya utawi khiyakah iku lil malbas untuk fakian, untuk sandangan, pakaian apa sandangan terserah niku wis. Nomor 3 wal bina'u lan bangunan. Wa ta bina iku lil maskan, kedue panggonan alias kandang,
tempat ngungsine menungso kandange menungso iki padha karo aku tempat ngungsi padha karo tek wedhus malah tek wedhus jenenge kandang tek menungso jenenge rumah padha kan ya omahe wedhus padha wae to ya nek omahe wedhus omahe menungso niku kandange menungso kandange wedhus ngono tok ae wasiasatu lah niki yang terakhir pengaturan penjagaan ya pengatur-ngatur niku njaga niku ngreksa niku ya wis ngono iku wis ngatur ngopeni waya utawi siasa iku taklif rono mensatukan menglulutkan antarane menungso mengkabularasikan manusia satu dengan yang lain. Gini ku koyok petani tidak mungkin berdiri tanpa ada tukang besi. Nah, tukang besi tidak akan hidup tanpa ada tani. Tukang besi tidak bisa pakai pakaian besi tapi harus harus kain. Juga butuh rumah. Lah bisa hubungan satu dengan yang lain ini bagaimana ben ora geger sehingga saling merasa paling benar sendiri tukang tani kamu tidak akan bisa makan tanpa pertanian jadi tukang besi kamu tidak bisa untuk jadi tani tanpa saya bantu pakai arit bantu pakai luku pacul nah terus sing tukang jahit yang ngono, sing tukang tenun, kamu akan terlanjang bulat kemanapun tanpa saya bikinkan pakaian yang ini. Ya geger dewi-dewi lah ini sudah gak usah kita merasa paling berjasa, tapi merasalah paling membutuhkan. Nah, ini penak petani. Ya saya tidak bisa bertani tanpa kau butuh wahai tukang besi untuk pacul, untuk arit, untuk apa mana luku ini kamu yang bikin terima kasih sebagai terima kasih ini kamu berhak mendapatkan pertanian. Nah, jadi malah penak ini pernah jadi hanya tinggal itu saja. Yang petani yang tukang besi terima kasih wahai petani tanpa kau suplai makanan dari kamu saya tidak bisa membuat besi. Maka saya bisa membuat ini untuk kamu ini yo semuanya karena jasamu. Lah ngoten lho ya. Nah, dan seterusnya wah niki bagus dan kenyataan dalam kehidupan manusia semuanya seperti itu hanya tinggal egonya saja merubah ego. Jadi petani jangan merasa berjasa tapi merasalah butuh jasa sehingga harus menghormati kepada penjahit, menghormati pada petenun, menghormati pada tukang besi alias pandai. Nah, kenapa? Karena saya tidak bisa bertani tanpa bantuan mereka. Nah, sehingga menghormati. Nah, besi itu juga gitu. Jangan merasa berjasa, tapi tetap berjasa. Tapi merasalah butuh suplai. Saya tidak bisa kerja semacam ini. Semuanya ini jasanya petani. Semuanya jasanya tukang bikin pakaian. Nah, semuanya ini juga jasanya tukang. Karena tanpa ini saya juga nggak bisa punya tempat. Lihat ini, wah niki jan bagus kalau semacam ini. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Taala. Laskar ba'dum ala ba'din. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kehidupan ekonomi aku yang saya ngatur. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Aku ada yang tinggi, ada yang bawah. Lihat kita ba'duhum ba'dang sukhriyah supaya satu dengan yang lain saling sama membutuhkan. Nah niki lho, saking kita niku ora gelem ngrasa membutuhkan niku tok lho. Makanya dilatih karo Gusti Allah setiap hari kongkon rukuk, kongkon sujud merasa awake butuh, merasa awake hina niku teng niku. Walek ngoten ya apik ngoten. Tapi ora ono geger akhirnya wartawan yo gak laku. Nah, terus medsos gak laku yang ngeten tok men. Tapi ngono ku ya kudu enak tapi yo aja akeh-akeh ngoten lho. Nah. Pun niku.
wa siyasare wal istima' wal qiyas taklif wal istima' lan ngumpulaken yang mengompromikan dalam satu kalimah, kumpul ora satu kumpul-kumpulan, kumpul dalam satu kalimah, yaitu sama-sama untuk memperjuangkan keamanan, kebersamaan di dalam kehidupan. Gue wis aman hidup, silahkan sampean penggawe ibadah nang pangeran sak karepe. Wa ta'awuni lan saling tulung-tulungan, bantuan saling membantu satu dengan yang lain. Ala asbabil ma'isati, dan ini tulung-tulungan saling satu kalimat, satu kesepakatan untuk menghasilkan piro-piro sebabe pangupa jiwa. Jadi kehidupan itu didahulukan. Jadi urusan pangupa jiwa niku lebih diprioritaskan dibandingkan agama. Niki yang kita harus pahami. Urusan kesehatan, urusan keselamatan ini lebih diprioritaskan daripada ajaran agama yang dibebankan pada kamu. Kenapa? Karena itu urusannya larangan. Larangan untuk berpecah, larangan untuk madorot itu diiktinak oleh syariat daripada perintah. Karena kalau di dalam larangan Allah tidak membatasi idza nahaitukum fantahu. Tapi kalau agama dalam arti perintah masih dibatasi idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mas tatatum sa'isamu. Tapi bukan sak gelemu. Sa'isamu. Lho niki. Enak lek kaya ngoten. Bukti saja. Poso niku wajib bagi sampean. Gitu. Tapi ketika panjenengan poso itu nanti akan bahaya karena pepergian tak niku keluhan kok jadi lemes. Lah itu bagaimana? Gusti Allah ndawuhaken, "Pamangkana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin." Oh, karena penata. Ora usah poso kowe ngono malas poso tambah lara ya. Lah niki lho enak lek kaya ngoten niku. Panjenengan kesereten lek ora mangan lek ora dikai khomer niku mati padahal gak enek maneh. Ya sudah, londorno karo khomer dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa. Loh. Dan itu dilakukan zaman sahabat sudah seperti yang dilakukan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kanca-kancane niku dibunuh, wong tuane dibunuh. Ayahnya niku sampai dimutilasi. Kenapa? Jangan dikatakan radikal, enggak. Tapi dia itu dalam rangka untuk memperjuangkan agama kenceng. Nah, kekencengan tapi enggak didasari dengan ilmu yang luas. Nah, begitu Ammar bin Yasir yang tertangkap disuruh menyembah berhala, laksanakan ya, enggak apa-apa. Gue wah ini membela nyawa, mengorbankan agama. Ini kan. Akhirnya banyak yang menyayangkan sikapnya Ammar bin Yasir. Nah kok Gusti Allah langsung dawuh wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Lah teng ngriku wong sing apa itu ma'ala ghadabun min Allah. Wong sing kufur pada iman akan mendapat ghadab dari Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali kalau terpaksa, hatinya tetap iman. Lakukan itu adalah hanya keterpaksaan dalam rangka untuk menyelamatkan diri ke apa-apa. Makanya kalau Menteri Agama harus mengucapkan selamat Natal, terus sampai selamat hari rayanya orang apa? Mbah niku gak ngerti. Niku ya memang harus karena tugasnya semacam itu. Tapi yang nggak boleh itu yang nggak ada kebutuhan. Orang muni juga masalah, gak enek masalah. Melok-melok niki lho sing menjadi yang ora enek gunane ngoten lho jenengan ya. Kalau mereka ya silakan, memang itu harus dilindungi keseluruhannya. Tapi sampean orang ngomong kan yo ora apa-apa toh. Gak mengucapkan selamat Natal kan ya gak apa-apa kan. Ngono apa terus moro koyok nantang kayak gini niki sing marakan setan niki kan ngoten niki. Niku sing masalah ngoten lho paham mboten niki? Niki ya
Ya, jadi ya wong akeh ngono iku. Wadobtialan melanggeri maisah. Asani utai kebutuhan kang nomor loro iku ma perkara ya kang utai ma iku muhayyatun penyuple. Muhayyan iku kang nyawis-nyawisi. Bahasa anune bahasa kunone muhayyatun kang nyawis-nyawisi. Nyawis bukan nyawi-nyawii lho nggih. Beda maneh nyawii karo nyawisi. Kalau saniki penyuple ngono Nah, yang menyediakan itu penyuple atau apa? Napa sing penyediaan jenenge? Pelayan. Ah, nggih pelayan itu lek warung tapi penyedia kontributor player. Nah niku lho sakniki ngoten. Lek pelayan kan zaman bahasa kuno niku. Alikuli wahidatin kuti saben-saben perkara siji min halisinaati kang tetep saking iki penggawean. Sak masing muhayyah yang melayani masing-masing di atas, melayani ziroa, melayani khiyakah, melayani bina. Wa qadimuha. Wa qadimatun lan kang layani lah maring wahidah. Likuli wahidah kal khidadati kaya tukang besi. Bahasa Inggrisnya pandi. Fa inna maka temustune khidadah iku takdimu niku takdimu nglayani sapa khidadah aziraata ing petani wa jumlatan lan ing sebagian minasinaati kang tetesang pira-pira penggawean oleh nglayani bi'adadi alatiha bi'adadi alatiha kelawan nyawisaken bi'adadi alatiha kelawan nyawisaken alate pira-pira alate niku wau napa hadisinaah ya ziroah terus karo bina dan khiyakah wakal khilajati lan kaya bersihaken kapuk saking isi. Yo duduk gilingan tapi yang berfungsi untuk memisahkan kapas dengan bijinya niku jenenge khilajah. Tapi lek daerah kita kabeh jenenge gilingan. Digawe nutu beras gilingan, digawe gawe tebu yo gilingan, digawe jagung yo gilingan. Digawe nganu aspal kae yo gilingan, kabeh gilingan. Nah ini apa nak dewi lah ini. Kal khilajah wal ghazli lan ngantih. Nah, dari petenunan niku ana sing ngantih, mantih niku ngenam. Fa innaha maka temestune ghazlu iku takdimu al khiyakah. Takdimu napa niku jeneng nglayani apa si ghazlu al khiyakata ing penjahit ing tukang tenun. Fa inna maka tengen stune niku lho khidadah iku takdimu nglayani apa sih khidadah nglayani al khiyakata ing penenun bi'adadi mahalia kelawan nyawisaken panggonane khiyakah. Nah saniki lek ora dikai panggonan ciptaan gawe tenun niku ya ora iso. Lah sedangkan ciptaan niku kayu niku ya butuh graji, ya butuh tatah, ya butuh patuk. Mosok kayu glendengan terus digawe-gawe tenun ya ora iso. Lah niki sing nyuple ya panggah khidadah tukang pandai. Jangan dikatakan pandai tidak berjasa terhadap pembuat padi atau pembuat kain. Alate kae ngitmu ana dhewe napa piye. Nah niku diantarane. Lah saiki gak duwe alat apa ya iso gawe kain. Gak iso. Asal isu ta kang nomor 3 iku ya iku ma perkara ya kang utawi ma iku mutamimatun penyempurna lil usuli maring pira-pira pokok wa muzayyanatun lan penghias
apa jenenge aksesoris. Lah saniki muzayyinah niku jenenge aksesoris. Katohni. Jadi usul muzayyinah katohni kaya dene. Lah biyen tohni niku nutu, lah saniki ya gilingan selepan. Slep Lah biyen nutu. Wal khubzi lan ngroti. Ngroti niku ya masak niku lan ya. Li ziraati kedue ziraah kedue ziraah. Ati ono apa itu namanya iki mutamimah nih. Ada tani, ada alat, ada apa tanpa digiling, tanpa diroti, tanpa digodhog ora mateng tengangan gabah apa piye. Lah niki mutamimah. Wakal kisarati lan kaya dene penatu wal khiyatati lan penjahit lil khiyakati kedhe tenun. Tenun dadi kain ngoten ora kok jahit ya apa iso? Dadi ya iso tapi digawe kemulan ngono tok ya ora penak to. Gak sempurna ngoten gak sempurna. Terus ana penatu. Wazalika utawi mengkono-mengkono salasah bil idhofati kelawan den sendhakaken ila qiyami amril alami. Kedue jumenenge pira aku perkarane alam al arodi kang bangsa bumi iku mislu azza isaksi madani pira-pira juse awak-awakan bil idhofati kelawan sendhakaken ila jumlati maring jumlah saksi. Jadi tiga hal tersebut kalau kita bandingkan dengan azza saksi bi jumlatihi itu perbandingannya sama dengan jusnya manusia. Jusnya manusia dari tiga hal. Saksi iku sawaun podo. Ini azai saksi bi ainihi kelawan kahanane saksi. Fa inna ma qata menestune azau saksi iku salah satu adrubin afilatun afulu sumafilah. Salah satu adrubin telu pira-pira macem. Macam iku werna ima usulun ana kalane pira-pira asal kal qalbi wal kabidi wa dimaghi. Kal qalbi kaya ati wal kabidi ya ati tapi qalbun itu latifah lataif. Lek kabid niku wadahe niku. Nanti padha ati tapi beda asosiasi. Jadi dari kabid niku, nek manane ya kabid niku hati-hati niku barang anune niku sona bariu sakli niku jenenge kabid. Anggota ada di arah kanan dari perut di bawah apa tuh hijab yang mengaling-alingi. Di kono ana wadhaif yang macem-macem. Ngetokno kuning-kuning lan sak penunggalane niku kabid. Nek kolbi niku lataif dindek jerone kabid nika niku wonten napa namine niku jantung lah gampangan niku. Wonten bolongan, di jerone bolongan ana getireng, di jerone getireng ana lataif. Lataif itu ada qalbun, ada sirrun, ada sirrul asrar. Bahkan ana nafsun, qalbun, sirrun, sirrul asrar. Nah, kalau nafsun kebuka diarani nafsu kasbu qalbin, kasbu nafsin sadar. Sampan sadar lek diperintahno ngaji, sadar lek diperintahno salat, sadar lek diperintahno poso, sadar lek wayahe zakat, itu nafsunya kebuka. Tapi belum tentu kasbu qalbin. Nah ini, qalbin rada njero maneh. Nah, kalau kasbu qalbin itu ainul yakin. Kasbu nafsin ilmu yakin. Ketika ainul yakin berarti iya nglakoni sampean tandang niku kasbu qalbin. Ainul yakin. Atine wis kebuka. Lha ngoten ya. Padahal nafsu niku ya ati panggane dimanani ngoten niki. Nah, terus ketika panjenengan lakoni bisa merasakan ada getaran dalam melaksanakan niki diarani kasbu sirin. Nah, kasbu sirin hakul yakin. Setelahnya kasbu sirin kita akan tahu kita bukan melaksanakan, kita bukan apa, tapi ketoke Gusti Allah sing kabeh sing nglakokno. Niki sirrul asrar. Lah barangnya mek siji niki. Ngoten lho niki.
tapi lataif. Lah ini angel lek maknani kita anune niku. Yo hati, tapi mangka hati tapi nek jerone niku sap-sap ngoten. Lah sapi ora didelok gak iso didelok cukup anggota bukan anggota. Nah, mulane antarane wong alim karo ora alim, wong bodho karo ora, wong sing api atine karo ora didelok ya padha ngoten lho. Nah, kalau sampean buka sampean belah tetap sama. Walaupun hanya omongane tok, belahlah hatiku kalau gak percaya, yang ada hanya kamu. Lha ngoten didelok ya po enek. Lah niku kan nyokur ngedebus niku. Tapi ya kudu ngono iku. Wal kabid lah ati. Wadimag lan otak. Lah, tiga ini merupakan pokoknya anggota. Sing dadi hakim ya iki. Yang menentu ya ini adalah yang menggerakkan semuanya anggota sak pirang-pirang ya iki. Kalbun kabid karo dimag iki. Makanya ketika sentir niku wis ora iso kan. Nah, dimag ini yang memprovokasi kalbun. Kalbun itu yang mengambil kebijakan, yang provokasi ini adalah apa itu namanya dimag bersama nafsu, selalu geret-geretan. Wa imma khadimatun lan ana kalane pelayan penyupri lahan maring salasah kalma idati kaya dene waduk. Wal uruki lan pira-pira otot. Wal uruki lan pira-pira otot. Wasarobin ya niku nek niki ngarani nggih ya otot, tapi teng mriki maksude niku wadah berupa darah niku. Wadah yang memindah darah dari hati kepada semua anggota. Darah iku wadah yang memindah hati. Niku cara anune niku saraf pembuluh darah ngene. Tapi pembuluh darah niku kuwatah lho nggih. Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari hati kabid ke seluruh tubuh niku jenenge sarobin. Nah, niku lek bahasa anune ya wangil para biologi. Ngoten anune. Wal asab wal aksabu aksab niku otot-otot sing dioros-orosan iki jenenge aksab. Waya atnabul mafasil. Atnabul mafasil otot-otot mulane ketika napa niki otot niki kering niku wis gak iso gerak nang wangel ngono kan wal auradatu niki nggih pembuluh darah, tapi pembuluh darah yang alati yaudu minha adam min mukhtalifil azail jismi al qalbi niki sing sebaliknya sarobin dari anggota kuwabeh mlahyune nang ati niki jenenge auradah. Ati auradah aku otot pengapit cerane. Otot pengapit ini pembuluh darah yang menyuplai, yang mendatangkan darah dari semua anggota menuju ke hati, terus di hati tadi dengan sarobin dikembalikan pada semua anggota. Mulai melaku terus niku niki. Mulai niki. Saged paham. Lek dimaknani jenenge apa niku ya dijenengno malah gak ngerti. Lagi jenenge iki malah gak ngerti ku sing ndi. Masalah itu semuanya di dalam. Ora kena dianu den. Dadi lek sampeyan auradah niku suatu wadah darah, pembuluh darah yang mengembalikan darah dari macam-macam jisim. Lah nggih niku
bener niku anu jadi yang tapi yang jelasin niku kan gini niku napa namine ya'udu min adami mukhtalifil azail jismi ilal qalbi yang mengembalikan darah dari semuanya anggota kepada hati. Nah, ya sudah barang tentu niku ana prosesi saringan yang jenengnya yang namanya ginjal niku kan ya saringan niku liwati nang kono. Makanya ketika saringannya enggak berfungsi, nah, ya wis kotoran-kotoran racun-racun kembali lagi ke dalam hati. Wah niku ya wis. Ah, ya ditunggu saatnya. Walaupun sing waras ya tunggu saat. Lan gitu, tunggu saatnya kan sing waras barang ya tunggu saatnya to pian. Cuma rada cedhek ngoten mawon lho, biasai. Pun amma mukammilatun anapun utawi penyuple, penyempurna atau aksesoris lah maring nika maring salah satu adrub iku kal asfar iki aksesoris. Umpama ora enek iki ya panggah gak masalah, tapi kurang sedep ngoten tok lek kukur-kukur angel. Walaupun to bisa kukur-kukur dengan golek besi, golek apa pring, golek apa biasa sing ngukur-ngukur niku. Terserah niku bisa tapi kurang sedep wong jenenge aksesoris niku kendaraan gane aksesoris ya iso mlaku iso buanter cuma gak pat tapi enakan ora enek asine ora enek apa ngoten lho niku aksesoris. Tapi jek dimane aksesoris muzayyinah ngono ae penghias penyempurna tapi bahasa sakniki ngoten nerjemah kal asfar wal asobi wal hajiben. Hajiben niku bahal apa jenenge rambut sing nutupi niki jenenge hajiben. Niki jenenge alis ngono. Alis. Umpama ora enek alise niku ya ora apa-apa. Tapi jajal gane alise ini ora pati ketok gantenge ora ketok ayune ngeten to lho Tapi niku kan hanya aksesoris to. Sampeyan rabi barang ya mosok katene nganu alise to, kan ya ora diputuno belas to. Tapi lek ora nek ngenekane lho. Lek ana-ana wah alise jan tau webel ngene niku aksesoris niku jenenge. Jane gak enek fungsine dari sisi urusan istimta usulan rabi niku mboten enten urusane belas kenikmatane gak enek, hanya penyedap. Penyedap nyawang to Ya Allah, iki menungsa ngoten niku kapusan ngoten. Wa asrafu harisina ati utailbeh mulya-mulyane iki kira penggawean iku suluha pokoke salasah. Lah apa pokoke salasah nggih niku siasa. Loh, masyaallah. Ngapunten. Kok wis kelanjur wis anu terusaken titik pisan. Wa asrafu siasa bi taklif kelawan ngrukunaken wal istislah lan yo gawe bagus amre bagus walidzalik krana are mengkono asraf tastadi amre nari apa hadisinaah minal kamali saking kesempurnaan fiman ing dalem wong yatakafalu kang nganggung sapa man biya kelawan biha malayastati biya kelawan siasah oleh narik ma ing perkara layastati kang ora narik ing maposa irusinaat sekiranya pira-pira penggawean walidzalik yastakhdimu walidzalik karena are mengkon tasdid yastakhdimu amrih laden lama khalata sapa sahibu hadisinaah wong kang duweni iki penggawean siasah amrih laden sairos sonnai ing sekiranya pira-pira tukang nyambut gawe artinya dia itu mencari pelayanan dari semua pekerjaan kabeh tukang kayu, tukang besi, tukang tani ngladeni tukang siasa. Sing tukang siasa ngongkang-ngongkang lungguh tok diladeni kabeh, tapi paling mulya. Pun saking niki lek wonten sing tanggetaken ngapunten sanget mboten ningali jam niku tibake
Keliwat, tapi pancen tekone wong ya rada kliwat. Nggih. Monggo lek wonten sing tangletaken. Lek wonten monggo. Nggih. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, zakat itu terbatas pada 6 harta. Yang lainnya itu nanti dianalogikan. 6 harta niku siji mawasi. Mawasi niku meliputi mawasi niku hanya an'am. An'am yang wajib zakat hanya 3 hal, sapi, unta, dan kambing. Termasuk sapi ku min anwa'ihi, Brahma, termasuk kebo barang niku min anwa'ihi niku. Kemudian kedua urusannya dengan asman. Asman itu adalah hal yang digunakan untuk menjadi saman, alat beli. Nah, alat beli itu zaman dulu emas dan perak. Nah, makanya ini tinggal kita berani menganalogikan. Yang dulu itu alat beli emas dan perak, sekarang alat beli niku rupiah. Apakah kita masih jumut ya kudu emas perak ronane ngono apa? Sekarang harus pindah bahwa rupiah juga harus zakat. Niki menjadi polemik yang panjang. Tapi Syekh Mahfud Al-Termasi mengatakan orang yang mengatakan uang tidak wajib zakat fakot bakhula, ini uang bakhil. Ngoten lalu nih. Nah, kemudian jadi niki lek sing pokoke teng riku. Sing banjak tang letaken. Jadi emas dan sing wajib niku emas dan perak. Emas dan perak kalau kita ngaji nang Imam Ghazali itu. Kemarin itu katakan emas perak itu tidak ada gunanya kalau tidak diletakkan, dibuat oleh pemerintah sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu. Nah, berarti berharganya karena dijadikan sarana, asman. Nah, sekarang yang dijadikan sarana untuk asman itu adalah uang. Walaupun emas perak masih berlaku. Ngoten lho. Nah, berarti orang yang punya emas, orang yang punya uang menurut Syafi'iyah tapi tidak ittifaq, yang mendudukkan karena mengandung nilai emas maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat karena sebagai asman, sama halnya memiliki emas. Walaupun sekarang harga uang itu tidak bergantungan dengan harga emas, namun selalu stabil, sama dengan emas, tapi gak ketergantungan, tapi pasar. Nah, jadi makanya siapa yang pandai di dalam mengatur pasar, ya akan bisa, uang akan bisa terus naik, kalau tidak ya bisa merosot. Makanya keuangan di Indonesia niku yang bisa naik turunkan niku kira-kira hanya 30 orang sing berkuasa dengan masalah urusan pasar. Di antarane niku Pak Haritano barang niku termasuk sing menguasai pasar kabeh nulane. Mergo modal-modale nang kono sing pirang-pirang. Padahal untuk menaikkan niku kalau tanpa modal-modal madil, tanpa biaya-biayaan, tanpa pulus mampus nulane. Mbok pinter ya napa pun, pemerintah pun ndak mampu mengendalikan. Makanya dalam masalah minyak pemerintah bengok-bengok, nah, tenang-tenang mereka yo gak iso menaikkan dengan upaya bagaimana, gak bisa. Ngrono pasar yang menguasai dia loh. Ora mumet niku diantarane. Nomor 3 geniku makdin, nomor 4 rikas, nomor 5 tijaroh, nomor 6 zakat fitrah. Wis. Untuk tijaroh, tijaroh itu taklibul mal li gharadil ribhi, memutarbalikkan harta, dijual terus
dibelikan dalam rangka untuk mendapatkan laba. Niku jenenge tijarah. Sehingga sampeyan tuku pitik cilik di rumati ben didol terus mengko oleh badi di rumati didol berbadi itu termasuk tijarah. Tapi kalau memang beli ayam untuk diambil telurnya niku enggak bisa dikatakan tijarah. Mergo niku duduk ribhi tapi nataij. Sebab perputarannya badi ini bukan karena kepandaian, kelihan, kesekilan di dalam mengelolakan transaksi, tapi krono metu hasilnya niki duduk tijarah. Nah, kalau bukan tijarah ya ora wajib zakat tijarah. Cuman lagi-lagi tadi sudah saya katakan emas dan perak itu kewajiban zakat karena menjadi alat beli. Nah, karena menjadi alat beli berarti masih sampai duit penghasilan dari penghasilan dari niku nataij ya tetap wajib zakat. Hanya saja perbedaannya itu kalau dari tijarah walaupun juga ada khilaf ngitungnya 1 tahun terus tidak memandang nisab atau tidak, yang penting akhirul haul. Tapi kalau uang seperti yang emas itu 1 tahunnya dari awal tahun sampai akhir tahun, seperti panjenengan seleh di bank. Nah niku kan 1 tahun sudah sampai 1 nisab. Nah 1 nisabnya berapa? 20 miskol. 1 miskol itu 4 gram. Gampang kali ngoten berarti 20 miskol 80 gram. 80 gram lek sakniki 1 gram niku 1000. Sing napa niku namine emas murni. Nah niki kira-kira tapi jenengan tekokno Dik sepuro kono anune. Ora tau tuku. Lah 1000 berarti 80 juta sampai duit 80 juta dari awal tahun sampai akhir tahun kewajiban mengeluarkan 2,5% atas nama kita memiliki asman iku Syafi'iyah. Tapi cara Hanabilah cara Malikiyah niku enggak mau mewajibkan zakat kecuali sudah menjadi emas. Kalau belum jadi emas tidak. Nah, cuman kalau kita kembalikan pada rasionalis, kepada realita, kalau di situ alatnya itu asman, emas perak ini bisa laku ya mergo dicetak dibuat oleh pemerintah sebagai barang yang bisa digunakan untuk alat beli. Sekarang ya pindah bukan emas dan perak tapi rupiah, dolar dan lain sebagainya. Kalau tidak ya itu masalah mukhtalaf. Sing wajib niku ana zahaban fiddah ya monggo. Nah, macane dalile ya ngoten, ndak ada istilah rupiah memang belum ada. Tapi nggih niku mang kalih Syekh Mahfud diarani bakhil. Nah, makanya ulama mutaakhirin di dalam menanggulangi di dalam menyikapi masalah uang kertas ini ada 2 pendapat. Satu min khaisul urud. Kalau min khaisul urud dari sisi bondone niki tidak wajib zakat. Nah, kecuali dengan niat tijarah. Enggak ada niat tijarah dengan uang, enggak ada. Nah, kedua tidak memandang dari bondone barangi, karena barangi kita tidak tertarik malah. Andai kata tidak dibuat pun oleh pemerintah, kita enggak tertarik plus padha karo duit mainan ngoten mawon. Nah, tapi yang jelas yaitu adalah karena kandungan dari uang tersebut, bukan angka, enggak, kandungan bukan angka. Sebab sekalipun angka sama-sama 500 rupiah, tapi uang dulu dengan uang sekarang beda. Podo 500 rupiah. 500 rupiah zaman Belanda ya dodol sapi ya lorong pasang. Saniki ya dikekno petugas Bang Jo niku wis ora pati gelem wah.
Lah nggih, orang yang mencari uang di bank Jo kayak 500 niku. Nah, niku secara singkat mawon. Nah, kalau secara detail ya bicara zakat ya panjang, tapi saya tangkap panjenengan sing dimaksudaken teng riku lah. Nanti menjadi masalah seperti karet barang niku kewajiban zakat bagaimana? Udawa lek kula ngomong niku nggih. Nggih niku mawon nggih nggih. Nggih, wonten malih mboten? Nah, yang kene niku mboten enten profesi niku mboten enten. Jadi Amin Rais mengatakan zakat profesi dengan wa anfiqu maka sabat aidikum ya niku salah. Gak enek mazhab salasah, gak enek mazhab arba gak enek. Hanya yang ada itu malun mustafad. Malun mustafad itu semua orang yang mendapatkan harta niku kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ketika sudah sanisab sampean dodol omah niku kewajiban zakat. Dodol sawah kewajiban zakat. Dodol nopo niku termasuk mendapatkan hibah, pemberian, mendapat bayaran itu kewajiban zakat itu malum mustafad. Itu pendapat dari Hanabilah qaulun salis, dan itu pun yang tidak ada ulama yang merespon kecuali Auza'i, dan Auza'i itu yang mewajibkan hanya jual rumah dan budak, selain itu tidak. Nah, ngerti? Selain itu tidak. Nah, pengembangan Imam Ahmad itu, pengembangan dari qaul salis itu dari apa itu hikayahnya, apa itu namanya hikayah dari Muawiyah, di mana waktu pemerintahan Muawiyah Bani Umayyah niku menarik zakat dari umal. Para pekerja-pekerja dipotong gaji untuk zakat. Cuman riwayat itu dijelaskan bagi yang mengatakan khusus bahwa Muawiyah dan juga sahabat Utsman menarik umal itu ketik ditanya di rumahnya, kamu mempunyai miliki satu nisab enggak? Digabungkan itu. Kalau satu nisab diambil, kalau tidak. Berarti kalau memang di situ maksudnya ditanya apakah punya penyempurna di rumah satu nisab, kalau demikian berarti zakatnya itu zakat gini ku uang niku mang, bukan karena gaji. Jadi kalau gaji berarti kalau profesi tukang becak ya harus zakat dapat berapa saja nih, miskin. Karena kata profesi itu apa ngoten lho. Loh, dokter ini enggak semuanya sugih. Ngoten lho enggak semuanya sugih, jangan dilihat profesinya. Jadi kalau saya simpel, wa innaha tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu li fuqaraihim, zakat itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin, dari orang fakir. Siapapun yang kaya hasilnya dari apapun wajib zakat. Lah siapapun yang fakir berhak menerima zakat, tinggal pilih wajib mau mengeluarkan atau mau menerima. Ngoten tok. Nah, ini penak pun karena dawuh Kanjeng Nabi fa inna tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Ini pendapatnya Hanafi niku penak. Makanya Hanafi niku semuanya penghasilan apapun yang bisa meningkat wajib zakat. Jarang ketika dipelihara untuk pengembangan ekonomi wajib zakat. Nah, Syafi'i kan ora wae neh. Nah, niku jadi kuda yang digunakan peternakan ayam, guna peternakan wajib zakat 2,5. Bahkan penghasilan tanah semuanya wajib zakat tanpa nisab. Sampai panen kelopo 10 wajib zakat 1. Nah, ini cara Hanafi. Panen jeruk 10, 10 kerenjang wajib 1 kerenjang. Nah, niku cara Hanafi wah enak lek ngoten niku. Wong enak wong melarat, wong sugih rada mumet. Gak ada nisab. Imam Ahmad identik dengan Hanafi, cuman ada nisab. Sampun nggih. Niki nggih kula purun mawon tapi ngesakaken pun jam itu keliwat ngoten. Nggih nggih. Mohon niki mawon, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian.
Wallahu muwaffiq ila thoriq. Monggo sareng-sareng maca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi masjidya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taktilana biha jamil hajat wa ilana biha min jamil sayyiat wa tarfa'lana biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairatil hayati abadal mamat. Allahumma ya Allah inna nastaudiuka ma 'allamtana faghfadhu waratan sana wardudu ila indana wardudu ilayya inda wardudu ilaina indah hajatina wardudhu ilaina indah hajatina wardudhu ilaina indah hajatina. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam, mohon maaf. Allahumma afiq am thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.